Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Hari ini kita akan bincang dengan tema kesehatan dalam rangka Hari Skin Cancer Awareness Day. Sudah hadir bersama kita dokter yang Ayu, seperti namanya, Dr. Ayu Pramesti SPDVE, Fin SDV. Ya, Dr. Ayu Parameswari. Ya. Oke, saya ulang. Dr. Ayu Prameswari, SPDE, Fin FIN SDV. Ya. Jadi dokter spesialis dermatologi dan virologi ID Palembang. Ya. Selamat sore, selamat datang dok. Selamat, terima kasih. Sesuai tema ya, Hari Cancer Kulit gitu ya. Di tahun ini tema besarnya apa sih yang diperingati? Pada bulan Mei ini kan kita memperingati Hari Skin Awareness Month ya, Skin Cancer Awareness Month. Jadi kita menekankan pada peduli dan juga deteksi dini untuk penanganan yang lebih cepat terhadap kanker kulit. Itu. Jadi kanker kulit itu kita bicara soal sebab akibat dulu ya dok ya. Kebanyakan sih disebabkan oleh apa itu? Kanker kulit itu penyebabnya kan bermacam-macam ya, tapi yang terbanyak itu biasanya timbulnya kanker kulit bisa dari tahi lalat atau benjolan yang ada di tubuh kita ya. Penyebab lainnya banyaknya paparan dari sinar matahari dan faktor genetik itu juga berpengaruh biasanya. Dari sekarang kan lagi macam-macam skincare itu berpengaruh juga nggak sih? Kalau penggunaan skincare secara umum, kalau skincare itu aman, maksudnya memang digunakan untuk melindungi kulit, yang biasanya kita sarankan untuk mencegah kanker tadi, itu kan perlindungan terhadap sinar matahari. Berarti kita sarankan penggunaan tabir surya, ya, tabir surya untuk melindungi terhadap paparan sinar matahari. Kalau memang digunakan secara benar dan juga kandungan yang ada pada tabir surya tersebut aman, biasanya dengan penggunaan yang tepat kita harapkan bisa membantu melindungi kulit untuk mencegah terjadinya kanker kulit. Nah sekarang juga lagi ramai soal pemutih gitu ya dok ya. Itu bersiko nggak sih sama kulit? Untuk pemutih itu tergantung dari kandungannya ya. Kalau sekarang ini kan kita lihat banyak produk-produk yang mungkin tidak lewat BPOM ya. Jadi tingkat keamanan dan juga kandungannya kadang kurang jelas ya. Tapi kalau memang yang digunakan itu sudah melewati pemeriksaan BPOM, lalu obat yang digunakan kandungan itu aman, itu bisa membantu untuk perawatan kulit. Ya, sebenarnya pemutih itu kan relatif istilahnya ya. Memang zaman sekarang orang kan pengennya putih ya. Betul. Pengennya putih, nggak ada yang pengen kuning atau kuning gelap gitu pengen ya. hitam ya. Tapi biasanya sih kita harapkan masyarakat juga cukup menyadari bahwa penggunaan yang aman itu sangat diperlukan. Jadi jangan karena pengen putih lalu menggunakan obat-obat atau kandungan krim yang berbahaya yang malah nanti berefek negatif pada kulitnya sendiri. Masyarakat kan terbatas pengetahuan soal produk-produk yang aman gitu ya, apalagi mereka rujukannya banyak kan medsos gitu dok, grup-grup itu grup-grup perbincangan. Nah itu gimana dokter mengedukasi orang-orang kayak gini nih? Biasanya kalau untuk perawatan ya untuk perawatan kulit biasanya kan ada yang dijual bebas di pasaran, ya, ada yang harus melewati resep dokter, ya. Kalau itu memang dijual bebas di pasaran dan dia sudah melewati BPOM resmi, biasanya kandungannya cukup ringan, ya. Jadi tergolong kalau tidak ada kulit sensitif atau tidak ada reaksi alergi terhadap kandungan-kandungan tersebut masih aman untuk digunakan biasanya. Tapi kalau memang kandungannya yang memang harus lewat pengawasan, lewat resep dokter, itu kita sarankan konsul langsung ke dokter spesialis, terutama dokter spesialis kulit. Ya. Balik ke masalah tahi lalat tadi ya. Di
Palembang sendiri banyak nggak sih pasien-pasien yang mengalami kanker kulit kayak gitu, Dok? Baik, kalau di rumah sakit sih yang kita temui cukup banyak ya. Cukup banyak skin cancer ini kan bisa dari tai lalat misalnya. Betul. Ya. Tai lalat, baik itu tai lalat yang memang sudah ada di kita sejak dulu ataupun tai lalat itu baru muncul sekarang. Jadi biasanya kita tekankan kepada masing-masing individu untuk lebih mawas diri, ya, lebih mawas diri itu untuk memperhatikan. Misalnya kita punya tai lalat nih, kita akan memperhatikan apakah tai lalat itu bentuknya sama seperti sebelumnya. Apakah ada perubahan bentuk, ada perubahan warna, atau ada keluhan mudah berdarah atau perubahan yang lainnya. Biasanya yang mengetahui lebih dahulu adalah individu tersebut, ya. Jadi kalau misalnya ada juga pemeriksaan sendiri namanya untuk kulit. Jadi biasanya kita sarankan pasien untuk secara berkala untuk memeriksa tubuhnya, untuk memeriksa kulitnya, untuk melihat perkembangan misalnya tai lalat atau ada bercak-bercak lain atau benjolan lain yang ada di kulitnya. Itu dari kecil jadi besar kayak gitu ya? Itu bisa itu salah satu tandanya. Biasanya untuk kanker kulit itu yang lebih kita perhatikan misalnya nih, pada tai lalat yang memang sudah ada sebelumnya, berarti dia cepat membesar dalam waktu singkat misalnya. Ya, waktu kemarin kecil, tiba-tiba dia membesar. Lalu warnanya berubah, ya, warnanya berubah. Dia biasanya bisa lebih mengkilat, ya, atau lebih kemerahan. Kulit sekitar dari tai lalat itu juga bisa kemerahan kadang, ya. Lalu ada juga keluhan mudah berdarah, ya. Jadi disenggol sedikit dia mudah berdarah. Lalu dia bertambah besar ukurannya. Nah, itu salah satu tanda-tanda kalau kita menyatakan bahwa itu ada kemungkinan untuk ke arah kanker kulit. Nah, kalau memang ada tanda-tanda seperti itu, kita sarankan individu tersebut untuk segera memeriksakan ke dokter. Pengobatan ini ya, misalnya terdeteksi bahwa tai lalat ini membesar gitu. Nah, itu pengobatannya gimana itu, Dok? Biasanya setelah individu tersebut, pasien tersebut memeriksakan diri ke dokter, nanti kan akan dinilai dulu oleh dokter tersebut. Tai lalat ini memang mengarah ke arah kanker kulit atau tidak, ya. Terapi tata laksana tadi itu bermacam-macam, ya. Biasanya tetap kita sarankan untuk dilakukan biopsi. Biopsi itu pemeriksaan histopatologi tujuannya untuk melihat memang ke arah kanker kulit atau tidak. Jadi kalau misalnya tai lalatnya kecil dan memang dinyatakan secara penampilan memang ke arah kanker kulit, biasanya dianjurkan untuk operasi misalnya, bisa dilakukan operasi dan dilakukan pemeriksaan histopatologi. Atau misalnya dia ukurannya cukup besar, mau dilakukan pemeriksaan histopatologi dulu, maka dilakukan pemeriksaan histopatologi itu, melewati biopsi kulit tadi. Selain tai lalat, kalau kutil yang nggak sembuh-sembuh itu termasuk indikasi bahwa itu kanker nggak sih, Dok? Kan kalau kutil kan macam-macam ya. Misalnya kutil kan kalau di kedokteran kulit verruca vulgaris namanya ya. Kutil itu berada di mana dulu lokasinya ya. Kalau memang misalnya nih ada kutil di tangan, di jari misalnya. Biasanya kutil itu kan penyebabnya virus ya. Jadi dia bisa bertambah banyak ya, bertambah banyak karena dia penularannya melalui infeksi virus yang ada di kulit itu. Jadi kalau memang itu bukan termasuk ke golongan kanker kulit, beda ya? Berbeda. Tapi kalau misalnya kutil yang lain, misalnya yang lesinya berkembang lebih berat, lalu ada keluhan mudah berdarah, ukurannya bertambah besar, mungkin awalnya bukan kutil. Nah, kadang-kadang masyarakat kan taunya kalau ada benjolan itu namanya kutil. Ya? Tapi apakah itu kutil atau tidak harus melalui pemeriksaan dokter itu. Jadi nggak boleh sembarang kita kasih obat oles yang banyak dijual gitu ya? Biasanya seperti itu. Jadi kadang-kadang pasien datang sudah mengobati sendiri biasanya betul. Ya. Lalu biasanya menggunakan misalnya menggunakan cairan atau apa yang mereka beli sendiri biasanya. Kalau memang ke arah kanker kulit, biasanya skin cancer itu pengobatan itu biasanya tidak memberikan hasil yang cukup berarti, ya. Jadi kalau misalnya ada keluhan seperti itu, kita sarankan memang harus dideteksi secara awal, dilakukan pemeriksaan ke dokter segera. Iya. Publik ini kan kebanyakan takut ke dokter karena
oh nanti dioperasi lah, nanti di kemo lah kayak gitu kan, nanti tambah inilah gitu. Itu gimana, Dok? Sebenarnya lewat hari kanker ini, kulit ini, kita juga ingin memberikan edukasi sebenarnya ya kepada masyarakat bahwa tidak perlu merasa takut atau kekhawatiran yang terlalu tinggi ya. Yang penting dideteksi dulu secara dini, nanti dilihat apakah perlu dilakukan tindakan atau tidak. Fungsinya juga untuk mencegah komplikasi yang lebih lanjut daripada ditunda-tunda pemeriksaannya, lesinya sudah terlalu besar. Untuk penata laksanaannya juga lebih rumit. Lebih rumit ya. Gitu. Kalau pasien-pasien yang pernah ditangani itu kebanyakan apa sih, Dok, penyebab dan terus penanganannya itu yang kebanyakan ditangani ya dokter ya? Ya, jadi biasanya kalau pasien secara umum nih ya, ada beberapa yang punya tahi lalat sebelumnya ya. Lalu tahi lalat itu dirasakan pasien tersebut lebih membesar. Ya, bentuknya berubah, ya, bagian tepinya tidak rata, ya, biasanya kan tahi lalat itu bulat ya, biasanya ya, jadi bentuknya itu tidak rata atau irregular, ya, bahasanya. Lalu biasanya dia meninggi, ya, biasanya yang rata dengan permukaan kulit dia menonjol dari permukaan kulit, ya, ada perubahan warna dan juga biasanya ada keluhan mudah berdarah. Misalnya ya, jadi seperti ada luka yang tidak sembuh-sembuh di situ, ya. Jadi itu biasanya yang membuat pasien berobat, ya. Pasien biasanya menyatakan sudah diobati sendiri nih dengan berbagai obat yang dibeli sendiri, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Jadi kalau ada keluhan misalnya kayak perlukaan, ya, ada bercak merah, ada luka, tapi dia tidak sembuh-sembuh, ya, tetap basah lukanya, ya, tetap ada mengeluarkan darah dan yang lainnya, kita sarankan segera berobat ke dokter. Ya. Range usia yang paling banyak mengalami kanker tuh ada usia-usianya nggak sih? Biasanya kalau misalnya kayak kanker kulit yang umum ditemukan misalnya KSB ya, KSB itu karsinoma sel basal. Biasanya di usia produktif ya, biasanya di usia 40 tahunan atau 30 tahunan ke atas ya. Karena salah satu penyebab kanker kulit ini sendiri adalah paparan ya, tadi ya paparan sinar matahari. Jadi kalau misalnya individu tersebut banyak terekspos sinar matahari, misalnya dalam pekerjaannya juga banyak terpapar sinar matahari, itu menyebabkan tingginya faktor resiko untuk terkena kanker kulit. Itu bahaya juga ya? Kalau bekerja di luar lapangan itu ya? Ya, jadi kalau bekerja banyak terpapar sinar matahari, biasanya tetap kita sarankan untuk menggunakan pengaman, istilahnya ya, APD, alat pelindung diri. Jadi misalnya alat pelindung diri misalnya dari pakaian. Dari pakaian itu berarti harus memakai pakaian lengan panjang, ya, memakai topi sarannya ya, biar nggak langsung paparan sinar matahari. Lalu mungkin bisa menggunakan tabir surya, ya, sunblock atau sunscreen istilahnya ya. Penggunaan sunscreen ini, tabir surya ini berfungsi untuk mengurangi paparan negatif dari sinar matahari ke kulit itu. Nah, ini penting juga saya tanya nih. Ada masyarakat itu sengaja berjemur supaya mendapat vitamin D, itu gimana, Dok? Memang pada matahari kayak sinar UVB itu kan juga memproduksi vitamin D ya, tapi memang ada waktu-waktu tertentu, jam-jam tertentu yang memang aman ya untuk masyarakat untuk berjemur. Kan memang dianjurkan untuk kesehatan kita berjemur di bawah sinar matahari. Paparan yang paling tinggi dari UVA dan UVB itu biasanya pada rata-rata pukul 10 sampai jam 2 siang ya, atau kisaran jam 9 sampai jam 3 sore. Itu paparannya tinggi, berarti kalau kita ingin berjemur untuk kesehatan, sarannya di bawah jam tersebut. Oh, gitu ya. Saya geser temanya dikit ya, soal alergi kulit, gatal gitu. Itu penyakit yang banyak di masyarakat. Apakah itu berpotensi juga jadi kanker kulit, Dok? Kalau misalnya alergi ya, misalnya alergi itu kan banyak ya, ada alergi makanan, alergi obat, alergi bahan kimia, misalnya pada ibu rumah tangga alergi deterjen misalnya ya. Itu apakah itu berisiko menjadi kanker kulit? Itu tergantung ya. Kanker kulit tadi kan bisa disebabkan karena misalnya ada luka ya yang nggak sembuh-sembuh lama ya, tapi alergi yang langsung menyebabkan kanker kulit biasanya tidak. Tidak ya.
Tapi pasti banyak faktor-faktor lain yang bisa betul. mempengaruhi. Kalau angka pastinya itu masih belum tahu kita ya. Tapi mungkin data yang lengkap itu biasanya di Rumah Sakit Muhammad Hussein ya. Tapi tiap rumah sakit kan punya data sendiri-sendiri ya. Misalnya di Rumah Sakit Muhammad Hussein pada 1 tahun ini berapa angka kejadian kanker kulit yang didapatkan. Kalau memang mau tahu pasti sesumsel ini kayaknya mungkin perlu penelitian ya, mengumpulkan semua data tersebut untuk ini. Jadi untuk sampai saat ini belum ada data pastinya. Cuman ini diperingati jadi kanker kulit ini pada bulan Mei ini karena untuk meningkatkan kesadaran, awareness ya, kepedulian dan kesadaran masyarakat bahwa kanker kulit itu bisa terjadi dan kadang tidak terdeteksi ya. Karena biasanya tidak menimbulkan suatu gejala yang berarti ya. Maksudnya kayak ada luka atau tai lalat yang membesar. Jadi tingkat kewaspadaan masyarakat itu lebih rendah ya. Jadi melalui awareness ini kita harapkan masyarakat bisa mengetahui tentang kanker kulit itu seperti apa, gejala awalnya seperti apa, sehingga kita mencegah terjadinya kanker kulit yang lesinya terlalu luas. Jadi masyarakat bisa, kalau misalnya ada perubahan nih pada tai lalat atau ada kanker kulit lain tuh lebih cepat untuk memeriksakan diri untuk mencegah, untuk preventif istilahnya. Untuk ini. Pada bayi dok, bayi dan anak-anak itu kadang-kadang muncul tai lalat gitu ya. Nah sebagai orang tua ini aman atau enggak sih? Biasanya pas lahir nggak ada tanda-tanda. Ketika sudah agak besar tuh mulai ada tanda seperti tai lalat itu. Deteksi ini aman apa enggak itu dok? Gimana? Tai lalat itu kan bisa timbul pada saat kita lahir sudah ada ataupun berkembang pada masa anak-anak ya. Jadi untuk melihat apakah itu aman atau tidak ya, biasanya kita lihat dulu bentuknya ya, lalu biasanya kita sarankan untuk diobservasi istilahnya ya. Diobservasi apakah dia membesar atau yang lainnya. Kanker kulit pada anak sih jarang sebenarnya, karena kan banyak juga paparan sinar matahari. Jadi biasanya kalau pada anak-anak kan belum banyak nih paparan sinar matahari. Jadi resiko untuk terkena kanker kulit lebih sedikit daripada orang dewasa yang banyak terkena sinar matahari. Berarti paparan matahari dan radikal bebas kan istilahnya kayak gitu ya. Terus penggunaan obat di luar medis itu gimana dok? Sekarang kan banyak sekali konten soal herbal, konten soal pengobatan Cina, itu gimana dok? Ya memang banyak ya sekarang ya pengobatan-pengobatan lain ya. Biasanya kita lihat dulu tujuan pengobatannya itu apa. Lalu memang kadang-kadang obat herbal itu ada yang sudah melalui BPOM ya, ada yang kadang mungkin belum ada BPOM-nya. Jadi tingkat keamanannya yang belum diketahui secara pasti. Tapi untuk yang sudah melewati BPOM dan kalau memang itu diperlukan untuk individu tersebut untuk mengkonsumsi itu dan tidak ada reaksi alergi atau hipersensitivitas yang berlebihan terhadap kandungan itu mungkin masih tidak masalah ya. Tapi memang kita sarankan sih kalau memang ada keluhan, misalnya saya sebagai dokter kulit ya, misalnya ada keluhan kulit, mungkin ada baiknya untuk segera memeriksakan diri dulu sebelum menggunakan obat-obat herbal dan yang lainnya untuk melihat apakah memang perlu diterapi atau tidak. Itu keluhannya. Sama seperti cancer kebanyakan nggak sih ada stadium-stadium, terus kemungkinan untuk sembuh itu kan kalau cancer kan momok yang di masyarakat, wah ini bakal sulit disembuhkan itu potensi kesembuhannya gimana dok? Jadi di kanker kulit itu ada beberapa macam ya. Ada yang kanker kulit yang biasanya hanya terlokalisasi pada kulit saja. Jadi dia tidak menginvasi ke dalam ya, tergantung. Jadi misalnya kayak KSB biasanya karsinoma sel basal dia pada bagian kulit saja ya. Tapi ada juga kanker kulit yang bisa metastasis namanya ya. Jadi dia bisa menginvasi organ dalam ya. Jadi itu biasanya melanoma namanya ya. Melanoma. Jadi dia selain di kulit bisa juga ada metastasis di dalam. Terkait pertanyaan stadium tadi ya, memang kalau
kayak pada melanoma ada stadiumnya dia ya. Ada stadium 0 ya in situ sampai stadium 4 misalnya. Ya, jadi biasanya pada stadium yang lebih tinggi berarti tingkat keparahannya juga lebih tinggi ya. Lalu survival rate-nya ya, angka untuk bertahannya juga biasanya lebih kecil untuk ini. Karena dia ada metastasis ke dalam, mungkin yang perlu diwaspadai adalah gejala-gejala yang timbul di organ-organ yang di dalam. Ya, itu yang mungkin bisa menyebabkan suatu hal yang misalnya fatal. Tapi kalau misalnya itu sudah terjadi, itu kolaborasi tidak hanya dengan dokter kulit saja, tapi juga dengan misalnya penyakit dalam untuk terapinya. Dok, kasus-kasus yang terparah yang pernah dihadapi dokter sendiri atau di para medis di Palembang sendiri seperti apa, Dok? Yang pernah terjadi di sini? Yang biasanya kasus-kasus berat untuk kanker kulit itu kan biasanya di Rumah Sakit Muhammad Hussein ya penanganannya ya. Jadi ada beberapa misalnya yang berat itu misalnya karsinoma sel squamous misalnya ya. Dia itu kan ada luka ya, tapi lukanya tuh nggak sembuh-sembuh dan cukup melebar. Jadi kadang-kadang kalau yang pada pasien yang tidak aware ya, tidak ini dibiarkan saja sampai akhirnya luka tersebut melebar ya, jadi kayak luka borok yang sangat dalam dan susah untuk ditata laksana kembali ya. Jadi kalau sudah sampai seperti itu berarti komplikasinya kan lebih besar ya. Jadi biasanya kita konsulkan juga di tata laksana dengan dokter bedah juga untuk ini. Harapannya kalau misalnya dideteksi secara dini, dideteksi sejak awal, komplikasi yang terlalu besar seperti itu bisa kita hindari. Harapan kita seperti itu. Kalau ada tai lalat gatal itu termasuk ini juga ya, bahaya, Dok? Kadang-kadang tai lalat itu kan kadang-kadang ada keluhannya gatal ya. Misalnya tai lalat, kita punya tai lalat apa gatal, kita lihat dulu gatalnya tuh pada saat satu waktu saja atau terus-terusan ya. Lalu kita lihat juga pada tai lalat yang gatal itu ada perubahan bentuk tidak, perubahan warna tidak, apa dia mengeluarkan darah tidak, ada luka tidak di tai lalat itu. Kalau memang ada ke arah itu, sarannya segera diperiksakan untuk mencegah kalau memang itu ke arah kanker kulit, bisa ditata laksana dari awal. Soal alergi tadi, Dok ya, saya tertarik juga nih, karena saya alergi makanan gitu, Dok ya. Bisa disembuhkan nggak sih, Dok, ini alergi akibat kimia atau makanan ini? Jadi misalnya alergi kan misalnya nih ada alergi bahan kimia, misalnya deterjen nggak kuat ya, alergi makanan ya, misalnya makanan laut misalnya ya itu. Memang kadang-kadang beberapa individu secara umum masyarakat pengennya alergi itu sembuh ya. Jadi sembuh alergi itu pada pengobatan ya kedokteran itu adalah menyembuhkan gejala yang timbul pada saat alergi itu kambuh istilahnya ya. Jadi kita berikan pengobatan untuk meredakan, kalau kulit meredakan dari gejala kulitnya. Tapi bukan berarti akan menyembuhkan alergi itu selamanya. Bukan berarti misalnya ada orang yang alergi udang misalnya ya. Lalu setiap dia makan udang kan kambuh ya, dikasih obat dia sembuh. Tapi kalau dia makan udang lagi ya pasti keluhan itu kambuh kembali. Untuk ini. Tapi itu yang kadang-kadang masyarakat juga pengen kan bisa nggak minum obat lalu nggak gatal lagi, bisa makan udang terus selamanya gitu ya? Sampai saat ini belum ada. Belum ada ya. Berarti saya pernah baca jurnal katanya ketika di usia dewasa alergi itu tidak bisa disembuhkan seumur hidup, betul nggak, Dok? Sebenarnya kalau memang alergi, kadang-kadang kan ada juga yang dari kecil tuh ya, dari anak sampai dewasa. Kalau dia sudah dewasa nggak bisa disembuhkan, sebenarnya dari anak juga kalau memang alerginya berat, ya memang nggak bisa juga. Disembuhkan ya, berarti itu dibawa gitu ya. Ya jadi itu kayak bawaan kita ya. Ada orang yang memang misalnya alergi deterjen misalnya, ada juga pasien yang alergi cat rambut ya misalnya ya. Jadi setiap dia kontak dengan bahan itu ya pasti alerginya akan timbul. Cuman kalau udah pada di usia dewasa mungkin gejalanya bisa lebih berat mungkin kalau dewasa karena paparan alergennya sudah terkumpul, akumulasinya sudah cukup banyak misalnya. Jadi gejalanya juga lebih berat biasanya. Oh gitu ya.
Jadi harus menjalani tes juga ya, seperti cancer tadi ya. Iya. Kalau misalnya alergi itu bisa nggak misalnya kita melakukan tes alergi misalnya. Ada beberapa macam tes alergi yang bisa dilakukan. Ada yang namanya prick test, tes tusuk kulit, ada patch test, tes tempel kulit misalnya ya. Kalau pada ilmu kedokteran kulit ya. Jadi kalau prick test itu bisa mengetes misalnya jenis makanan ya, debu misalnya itu ya. Lalu kalau patch test itu kan tes tempel ya. Biasanya ditempelkan di area punggung misalnya dan dites selama beberapa hari. Misalnya itu berupa bahan kimia, logam. Misalnya pada pasien-pasien yang alergi penggunaan jam tangan misalnya atau kalung misalnya, mau dites alerginya bisa menggunakan tes tersebut. Tapi dengan S dan K yang berlaku. S dan K ini maksudnya pada saat dites itu kondisi kulitnya harus tenang dulu. Kalau lagi alergi berat kita tes hasilnya nggak akan valid istilahnya. Jadi ada S dan K-nya untuk melakukan tes alergi tersebut. Oke, Dok, masyarakat kita ini kan ada bagian masyarakat yang selalu bekerja di luar ruangan, misalnya ojek atau orang yang di perkebunan. Itu apakah mereka juga harus menggunakan tabir surya atau APD itu ya? Salah satu untuk pencegahan dari kanker kulit ini memang itu sangat dibutuhkan sebenarnya, diperlukan, terutama APD-nya ya, alat pelindung diri berarti pakaian lengan panjang ya, celana panjang, lalu penggunaan topi misalnya ya. Penggunaan tabir surya juga sangat disarankan ya, karena dia membantu untuk memblok atau melindungi terhadap paparan exposure sinar matahari yang terlalu berlebihan yang mungkin bisa menyebabkan efek yang berbahaya bagi kulit ya. Penggunaan tabir surya kan banyak macam tuh ya. Ada SPF, dia ada SPF namanya ya, sun protection factor-nya. Dia ada SPF 20, 30, 50. Biasanya untuk negara kita dengan iklim yang tropis ini disarankan SPF-nya di 30 atau 30 ke atas 30 ya, ke untuk atas, melindungi ini ya. Itu pakainya cukup sekali atau ada range setiap berapa jam? Biasanya sih disarankan untuk di-apply ulang ya, digunakan kembali ya. Jadi misalnya tiap 2 jam nih kita ulang lagi penggunaannya. Karena biasanya dengan adanya keringat dan yang lainnya, efeknya juga sudah mulai menurun. Dan memang penggunaan tabir surya itu idealnya diulang dalam waktu beberapa jam. Jadi nggak bisa kita satu kali pengolesan lalu kita kena seharian banyak keringat, kena sinar matahari yang sangat panas, itu bisa melindungi sampai sore hari. Berarti ketika ada bagian tuh misalnya lengan itu kita tutup pakai lengan panjang, nggak perlu dipakai ini ya? Kalau misalnya udah cukup tebal mungkin tidak perlu. Tapi ya, kalau memang kita banyak di udara panas yang paparannya ekstrim misalnya, bisa juga digunakan kan tabir surya itu kan ada juga yang untuk wajah, biasanya ada yang untuk badan juga. Oh beda ya? Biasanya bentuk sediaannya yang beda ya. Biasanya kalau yang berbentuk di badan biasanya ada yang beberapa produsen yang menggunakan bentuk spray misalnya ya. Ada yang bentuk spray, ada juga yang bentuk lotion yang lebih halus yang seperti hand body biasanya. Itu nggak bersiko juga sama kulit, Dok? Kalau setiap 2 jam kita pakai itu bersiko nggak sih? Kalau memang tidak ada reaksi alergi terhadap bahan-bahan yang ada di situ, biasanya sih tidak ada masalah. Untuk ini kan setelah penggunaan kita apply misalnya tiap 2 jam, tiap 3 jam kita gunakan lagi kan, pada saat kita selesai bekerja mandi kan nanti dia kan juga terhilang juga. Berarti ini nggak semua kaum hawa ya, bapak-bapak juga harus pakai itu ya? Iya, sarannya sebenarnya nggak hanya pada perempuan saja ya, tapi pada laki-laki juga. Memang kan kalau kanker kulit ini biasanya banyak terjadi pada yang kulitnya lebih terang ya. Tapi kalau kulit kita lebih gelap berarti kan ada faktor melanin yang bisa melindungi paparan matahari itu. Jadi sebenarnya malah melindungi ketimbang yang putih ya. Yang putih ada perlindungan tapi masih kuat yang melindungi yang kulit. Bukan berarti nggak boleh nggak pakai ya, tetap ya? Tetap pakai.
Kalau kulit kayak saya nih udah lumayan gelap nih. Tapi tetap pakai. Harus pakai ya. Nggak terlalu gelap kok Pak Wawan. Dok, satu lagi nih. Kalau penggunaan produk itu kan sebagian kan dengan pengawasan dokter kan. Nah ini ada produk-produk tertentu nggak sih? Karena kan di pasaran banyak beredar tuh SPF tadi. Kalau misalnya misalnya nih ada hand body yang ada SPF-nya dan itu termasuk OTC. OTC itu berarti dijual bebas, tidak harus melalui resep dokter. Itu nggak masalah. Misalnya termasuk ke kosmetik ya, estetik. Itu misalnya yang dijual-jual di pasaran, hand body yang ada SPF-nya mungkin bisa digunakan. Tapi kalau dia memang ada kandungan-kandungan tertentu yang memang harus lewat pengawasan dan tidak boleh digunakan secara sembarangan, karena takutnya ada efek tertentu, itu memang harus lewat resep dokter. Oke, berarti harus hati-hati juga ya dok ya? Iya. Mungkin pertanyaan terakhir dok, dalam rangka Hari Kanker Kulit Sedunia ini, apa sih harapan dokter terhadap pasien dan masyarakat kita? Harapan kami sebagai dokter ya, baik dokter kulit maupun dokter yang lainnya ya terhadap ini, karena saya kan perwakilan dari IDI ya saat ini, jadi kita mengharapkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat itu bertambah ya, untuk mengenali lesi-lesi yang ada di kulit kita, misalnya tai lalat, seperti tadi ada benjolan atau yang lainnya yang tidak normal, yang tidak seperti biasanya, sehingga harapannya kejadian kanker kulit ini bisa cepat dideteksi dan cepat untuk ditata laksana untuk mencegah komplikasi yang lebih lanjut. Oke, terima kasih dokter sudah memberi penjelasan panjang lebar di Tribun Sumsel. Ya, demikian Tribuners bincang-bincang kita dengan Dr. Ayu Prameswaris, spesialis dermatologi dan virologi IDI Palembang. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Assalamualaikum.